Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Elvi Wahyu. Pernah nggak sih kamu bingung gimana sih cara menyambung listrik rumah baru? Perlu bayar berapa? Dan listrik 1300 VA itu cukup nggak sih buat rumah yang ada kulkas, mesin cuci, sama AC? Nah, di video ini kita akan bahas semua itu secara lengkap, runtut, dan mudah dipahami, mulai dari kapan waktu yang tepat untuk mengajukan sambungan, syarat dan dokumen apa saja yang harus disiapkan, berapa biaya pasang listrik PLN terbaru, dan pilihan watt atau daya listrik yang cocok untuk rumah tinggal itu sebenarnya berapa gitu ya. Yuk kita mulai satu persatu. Tapi jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Banyak banget yang bertanya, kapan sebaiknya mengajukan sambungan listrik? Karena ini penting banget ya teman-teman. Banyak orang mengira pasang listrik bisa dilakukan kapan aja selama proses bangun rumah. Padahal PLN itu hanya akan menyambung listrik kalau instalasi rumah kita itu udah siap. Nah, jadi kapan nih waktu terbaiknya? Idealnya setelah proses bangun rumah selesai sekitar 80-90%. Artinya ini atap sudah terpasang, dinding sudah tertutup, dan instalasi listrik di dalam rumah tuh sudah dipasang oleh teknisi. Kenapa harus begitu? Karena petugas PLN nanti akan melakukan pengecekan kelayakan instalasi. Kalau instalasinya masih asal-asalan atau kabelnya belum dipasang, pengajuannya itu bisa ditolak atau ditunda, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk syarat dokumen untuk pengajuan sambungan listrik PLN-nya itu apa aja nih ya? Sebelum mengajukan permohonan, teman-teman tuh harus menyiapkan beberapa dokumen. Ini penting banget karena tanpa kelengkapan dokumen, proses pengajuan bisa tertunda. Yang pertama, dokumen yang dibutuhkan itu adalah fotokopi EKTP pemilik rumah, alamat lengkap lokasi rumah, serta titik koordinat atau denah lokasinya. Teman-teman lampirkan juga itu ya. Kemudian nomor HP aktif dan email. Kemudian instalasi listrik rumah sudah dipasang, minimal stop kontak, saklar, dan MCB itu udah tersedia. Berikutnya sertifikat layak operasi atau SLO ya, yang dikeluarkan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi. Nah, biasanya kalau kita mau mengajukan itu ada kok di situ pilihannya untuk sekalian dengan SLO ya. Kemudian surat kuasa jika pengajuan dilakukan oleh orang lain. Kemudian surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah jika kamu masih menumpang atau tinggal di tanah orang tua, seperti itu. Nah, ini ada pembahasan. Apa itu SLO dan kenapa penting? Nah, SLO itu atau sertifikat layak operasi adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa instalasi listrik di rumah kamu itu aman dan sesuai standar. Nah, dokumen ini wajib untuk semua pemasang listrik baru dan diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya kamu tuh bisa sekalian pesan jasa instalatir resmi yang bisa bantu sekalian urus SLO-nya ya. Jadi ada nanti di aplikasi kalau teman-teman mengajukan itu ada. Biayanya berapa? Kisaran biayanya itu adalah sekitar 100.000 sampai 150.000 tergantung wilayah dan penyedia jasanya. Kemudian untuk cara mengajukan sambungan listrik itu ada 3 cara ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman paling gampang ya. Yang pertama itu online via website PLN. Langkah-langkahnya itu teman-teman buka situs resmi PLN di https://layanan.pln.co.id atau teman-teman bisa download di Play Store PLN ya, PLN 123 gitu kalau nggak salah. Teman-teman itu klik menu pasang baru, terus teman-teman isi data pribadi dan lokasi pemasangannya. Kemudian teman-teman pilih daya listrik dan sistem prabayar atau pasca bayar gitu. Dan teman-teman nanti bisa langsung upload dokumen yang diminta. Dan teman-teman akan mendapatkan kode pembayaran atau ID PEL. Dan teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui bank, ATM, atau dari aplikasinya itu. Dan untuk selanjutnya teman-teman tunggu petugas PLN-nya itu datang untuk survei dan pemasangannya gitu ya. Kemudian ini pilihan keduanya, teman-teman bisa melalui aplikasi PLN Mobile ya. Teman-teman bisa download dulu di aplikasi PNL Mobile, login dan pilih menu pasang baru.
Prosesnya mirip seperti di website ya. Teman-teman bisa tracking status pengajuan dan langsung dari aplikasi seperti itu. Atau yang ketiga, teman-teman bisa langsung datang aja ke kantor PLN kalau males gitu, kalau males ribet. Tapi kalau saya justru malah males banget kalau harus datang ke PLN. Maunya ya udah dipakai online aja gitu ya. Dan untuk teman-teman yang kurang familiar dengan aplikasi, bisa langsung datang ke kantor PLN terdekat. Di situ teman-teman isi formulir manual dan sertakan dokumen fisiknya yang dibutuhkan tadi ya. Kemudian teman-teman di situ bisa memilih tuh daya listrik untuk rumah tinggal itu berapa aja gitu ya. Memilih daya listrik ini penting, jangan asal pilih karena terlalu kecil bisa bikin listrik sering jeglek, tapi kalau terlalu besar bikin tagihan awal jadi lebih mahal banget. Nah, saya juga akan menjelaskan nih panduan memilih daya listrik berdasarkan kebutuhan rumah. Saya jelaskan ya teman-teman. Ini pilihan pertama. Sebenarnya ada 450, tapi zaman sekarang kayaknya rasanya udah nggak relate banget 450 ya teman-teman, karena apa-apa sekarang serba listrik gitu ya. Minimal 900 lah. Oke. 900 VA atau volt ampere. Ini cukup untuk rumah tangga sederhana, sangat sederhana. Hanya bisa menghidupkan 3-4 lampu, kipas angin dan juga TV. Tidak cocok untuk rumah yang punya kulkas, AC atau mesin cuci ya. Biasanya digunakan di rumah subsidi. Seperti itu teman-teman. Karena kebanyakan di perumahan-perumahan sekarang udah minimal 1300 ya teman-teman ya. Kemudian 1300 volt ampere. Ini ideal untuk rumah tipe 36 atau 45. Cukup untuk lampu, kulkas, mesin cuci, dan satu AC kecil setengah PK. Ini nggak pernah jeglek sama sekali. Karena di tempat tinggal saya itu di perumahan ya, pakai 1300 volt ampere ini lumayan aman. Pakai oven juga masih bisa, pakai AC juga bisa, pakai mesin cuci bisa, nggak pernah jeglek sama sekali. Ini cocok untuk keluarga kecil ya teman-teman, karena memang di sini keluarganya cuma saya, suami, sama anak 3 kecil ya. Jadi saya rasa ini cukup untuk rumah sederhana tipe 45 cukup ya. Kemudian 2200 VA bisa untuk kulkas besar, mesin cuci otomatis, AC sampai dengan 1 PK bisa. Kemudian rice cooker, dispenser, dan aman digunakan untuk rumah dengan 3-4 penghuni. Sebenarnya ini sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Penghuninya berapapun, kalau kita nggak pakai aneh-aneh juga cukup-cukup aja gitu. Di 1300 itu juga masih bisa kok pakai rice cooker gitu, masih bisa. Ya sekali lagi kalau misalnya nyalanya bareng semuanya ya kemungkinan jeglek. Tapi kalau misalnya buat nyetrika apa-apa rasanya kalau 1300 itu juga masih it's okay, masih bisa gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau masang 2 AC gitu ya, ya sebaiknya yang 2200. Tapi kalau AC-nya cukup satu aja, 1300 masih cukup. Kemudian 3500 VA untuk rumah modern dengan 2 AC, oven listrik, microwave, dan banyak perangkat elektronik. Teman-teman cocok untuk rumah tipe 70 atau 2 lantai. Ini teman-teman pakai yang 3500 VA ya. Atau 4400 VA ke atas. Ini untuk rumah besar, villa, atau rumah yang juga difungsikan sebagai kantor ya teman-teman. Ini bisa digunakan bersamaan dengan banyak alat berat seperti water heater, oven listrik besar, hingga pompa air otomatis seperti itu. Kalau 1300 tadi saya belum pernah coba pakai water heater karena water heater di sini itu pakai gas teman-teman. Oke, saran umumnya untuk keluarga kecil itu teman-teman bisa pakai 1300 VA sampai 2200 VA itu sudah cukup. Dan kalau kamu kerja dari rumah sering pakai laptop, printer, atau alat berat, bisa pilih 3500 VA ya. Dan untuk biaya pasang listrik PLN-nya itu terbaru di tahun 2025 ini itu sudah resmi ditentukan oleh negara ya teman-teman, dan dihitung berdasarkan daya listrik yang teman-teman pilih. Nah, ini akan saya jelaskan estimasi biaya penyambungan resmi PLN di tahun 2025 tanpa pungli atau jasa calo ya. Ini resminya dari negara. Untuk daya 900 VA itu biaya penyambungannya itu adalah Rp843.000. 1300 VA itu adalah Rp1.218.000. 2200 VA itu adalah Rp2.062.000. 3.500 VA itu adalah Rp3.375.000. 4.400 VA itu adalah Rp4.295.000. Jadi yang membedakan itu ya ini besaran biaya penyambungannya. Jadi semakin besar daya yang teman-teman sambung di rumah, maka biayanya juga akan semakin besar.
Nah, ini ada catatan penting dari saya. Biaya ini hanya untuk sambungan PLN ya, teman-teman. Nggak termasuk yang lain-lainnya. Jadi kayak untuk stop kontak, saklar dan lain sebagainya, ya udah kita siapin sendiri. Ini cuman biaya sambungnya aja. Belum termasuk biaya instalasi listrik dalam rumah yang bisa mencapai 1 sampai 2 juta tergantung jumlah titik lampunya ya. Ini juga belum termasuk biaya SLO ya, teman-teman. Tadi seperti yang saya katakan tadi, sertifikat untuk kelayakan rumah kita itu 100.000 sampai 150 ribuan, itu belum termasuk di situ. Nah, kemudian kalau kita udah menentukan wattnya, kita tuh bisa menentukan juga kita mau pilih prabayar atau pasca bayar. Nah, kita ke prabayar dulu atau token listrik ya. Familiarnya kita beli token gitu ya. Teman-teman di sini beli token dulu baru dipakai. Mirip pulsa, jadi lebih hemat dan kita tuh bisa ngontrol kebutuhan kita gitu ya. Jadi kayak kita ngecek, aduh ini 500.000 ternyata kok nggak sampai sebulan. Nah, kita bisa menghemat lagi penggunaan kita gitu ya. Ini cocok untuk rumah yang jarang ditinggali, dikontrakkan atau anak kos supaya nggak membengkak biayanya kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak kita lebih bisa ngontrol gitu. Kalau pasca bayar itu listrik dipakai dulu baru dibayar di akhir bulan. Nah, ini yang bikin kita deg-degan ya. Saya nggak suka seperti ini. Saya lebih suka yang prabayar karena kita bisa ngontrol penggunaan kita. Kalau kita pakai pasca bayar, enak aja kita pakai ini itu. Ternyata pas terakhir tagihannya bengkak seperti kayak PDAM. PDAM itu kan juga pasca bayar ya. Jadi kayak kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu. Kadang-kadang tiba-tiba bulan ini mahal, tiba-tiba besoknya murah kayak gitu. Oke, jadi kalau pasca bayar itu kita pakai listriknya dulu, nanti dibayar di akhir bulan. Praktis sih, tapi butuh disiplin dalam bayar tagihannya. Jangan sampai kita tuh kena denda, nanti bisa-bisa diputus sambungan listrik kita ya. Kemudian cocok untuk rumah pribadi yang ditinggali rutin, karena nanti kalau misalnya nggak rutin ditinggali, waktunya bayar-bayar repot kita tuh ya. Kemudian banyak keluarga sekarang itu lebih suka ke prabayar ya, karena lebih transparan dan tidak ada risiko tagihan menumpuk gitu. Seperti saya juga lebih suka prabayar. Memang sih kita bayar dulu ya, lebih baik itu kan kita bayar sepakai daripada kita kayak bayar di akhir-akhir sama dengan kayak ngutang gitu kan. Saya nggak suka kayak gitu. Oke. Nah, setelah pengajuan, apa yang akan terjadi? Nah, setelah pembayaran selesai dan dokumen dinyatakan lengkap, petugas PLN itu akan datang ke lokasi untuk survei dan pemasangannya. Mereka akan pasang tiang listrik jika belum ada jaringannya dan KWH meternya. Kemudian dalam waktu 3-7 hari, listrik biasanya sudah menyala. Dan teman-teman akan menerima nomor pelanggan dan ID token jika prabayar. Kalau ada kendala seperti belum ada jaringan listrik di sekitar rumah, bisa ada tambahan waktu dan biaya untuk tiang atau kabel sambungannya. Kemudian, saya punya tips tambahan supaya prosesnya lancar dan aman. Yang pertama adalah teman-teman lakukan instalasi listrik rumah hanya oleh teknisi bersertifikat ya teman-teman. Jangan gunakan jasa calo atau makelar. Proses resmi lebih aman dan murah. Teman-teman cek dulu jaringan listrik di sekitar. Kalau jaringan PLN belum tersedia, teman-teman bisa konsultasi lebih awal dengan pihak PLN-nya. Kemudian teman-teman simpan bukti pembayaran dan nomor pelanggan dengan baik ya teman-teman. Jangan sampai hilang, untuk jaga-jaga aja di kemudian hari ya supaya lebih aman. Nah, sekarang kita ke penutup ya teman-teman. Itu tadi dia panduan lengkap cara menyambung listrik PLN untuk rumah baru, mulai dari syarat, proses, biaya, sampai tips hemat dan aman. Nah, kalau teman-teman suka konten praktis seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya hanya di channel Evi Wahyu. Bye-bye!